Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Senur Halisa, NPM 1940 10 20 31, dan teman saya. Nama saya Dewi Magdalena Batubara, NPM 1940 10 20 51. Perkenalkan, nama saya Deva Ovianti Sinaga, NPM 1940 10 20 36. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frika Muslika, NPM 1940 10 20 45. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem urat daging. Sistem urat daging atau sistem otot pada ikan secara fungsional. Otot ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang di bawah rangsangan otak dan yang tidak di bawah rangsangan otak. Pada prinsipnya, ikan mempunyai 3 macam urat daging atau otot berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot polos, otot bergaris, dan otot jantung. Dari penempelannya juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu otot menempel pada rangka, yaitu otot bergaris, yang tidak menempel pada rangka, yaitu otot jantung dan otot polos. A. Otot polos atau urat daging licin. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenchyme embrio. Secara primer berasal dari mesoderm dengan display sel-sel jaringan ikat. Kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos disebut involuntari karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otak. Serabut otot polos pada umumnya tersusun dalam ikatan, tetapi banyak pula tersebar. Kontraksi otot ini lambat dan kerjanya lama. Otot polos antara lain terdapat pada otot A. Otot polos yang terdapat pada dinding saluran pencernaan, baik yang melingkar maupun yang memanjang. B. Otot polos yang terdapat pada saluran peredaran darah, yaitu urat daging melingkar berguna untuk mengatur tekanan darah. C. Otot polos yang terdapat pada mata yang digunakan dalam mengatur tekanan darah. Otot polos yang terdapat pada mata digunakan dalam mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata, mengatur intensitas cahaya. D. Otot polos yang terdapat pada saluran ekskresi dan reproduksi digunakan dalam menggerakkan protein yang ada di dalamnya. B. Otot jantung, urat daging jantung. Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu mati. Kerja otot jantung ini sifatnya involuntari karena bekerja di luar rangsangan otak. Secara embriologi, otot jantung merupakan tipe istimewa dari otot polos, di mana sel-selnya menjadi satu seperti syncytium. Otot ini berwarna merah tua, berbeda dengan otot bergaris yang berkisar antara warna putih hingga warna merah jambu bergantung pada jenis. C. Otot bergaris atau urat daging bergaris. Disebut otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit, dan disebut voluntari karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terjadi dari gumpalan blok otot atau urat daging. Tiap-tiap blok otot dinamakan myotom atau pada saat embrio disebut myomer. Pada urat daging yang menempel pada tubuh ikan sebelah kiri dan kanan, dari belakang kepala sampai ke batang ekor. Myotom tersusun menurut pola tertentu yang bisa dibedakan menjadi dua tipe, yaitu Cristomin yang ditemukan pada kelompok Agnatha dan Cristin yang ditemukan pada kelompok ikan Elasmobranchi dan Telesti. Kumpulan otot ini biasanya diberi nama sesuai dengan pergerakan atau organ tempat otot itu melekat, seperti otot penegak sirip punggung, otot penarik sirip dada. D. Organ listrik. Pada beberapa Elasmobranchi dan Telesti, otot-otot tertentu sudah jauh berubah atau merupakan modifikasi dari sel-sel otot yang dapat menghasilkan, menyimpan, dan mengeluarkan muatan listrik.
Jumlah ikan yang diketahui mempunyai organ listrik kira-kira 500 spesies yang tergolong dalam 7 famili Chondristis dan Oestisties. Organ listrik ini dapat ditemukan pada ekor ikan pari listrik, di bawah kulit telesti, pada sirip, di belakang mata stargazer, atau pada sebagian besar permukaan tubuh belut listrik. Pada umumnya, organ listrik ini berasal dari otot yang memiliki ragam penampilan, lokasi, struktur, dan juga faalnya. Ikan yang hidup pada daerah beriklim sedang mempunyai voltage yang lebih tinggi daripada umumnya. Ikan laut mempunyai voltas tinggi dibanding air tawar kecuali electric eel atau electroporos dan electric catfish. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai rangka. Fungsi rangka yaitu menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, tempat membentuk butiran darah merah, menunjang, menyongkong, tempat menempel berkaitnya organ-organ tubuh. Menurut asalnya, yaitu yang pertama, rangka tulang rawan. Tidak terjadi proses penulangan sejati. Contohnya, chondrostei. Yang kedua, rangka tulang sejati. Pada mulanya adalah tulang rawan kemudian mengalami osifikasi, lalu mengalami osteitis, teloestei, ikan mas, mujair, dan lain-lain. Pola dasar tubuh pada ikan yaitu ada 8, yaitu torpedo, pipih dan mendatar lateral, mendatar dorsoventral, bentuk seperti ular, seperti benang, membulat, seperti pita, dan bentuk lainnya. Rangka ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu rangka aksial, rangka visceral, dan rangka appendicular. Teloestei. Terdapat lubang yang menghubungkan tulang tengkorak dengan ruas tulang belakang. Sebagai tempat syaraf medulla oblongata, terdapat 4 buah tulang occipital. Yang menjadi lantai tengkorak atau atap rongga mulut adalah bagian depan dari basio-occipital. Tulang optik tidak menjadi bagian tulang tengkorak. Terdapat tulang pleurosphenoid dan orbitosphenoid. Tulang dermal membentuk atap tengkorak. Tulang parietal pada atap tengkorak bagian belakang. Tulang frontal dan nasal di antara 2 lubang hidung. Tulang rahan atas yaitu premaksila, ikan buas dilengkapi gigi. Maksila, ikan buas dilengkapi gigi. Tulang dermal, preformer yaitu 1 pasang, endopetriogoid yaitu 1 pasang, ectopetriogoid 1 pasang, palatin 1 pasang, parasphenoid 1 buah. Tulang rahang bawah diantaranya dilengkapi gigi, angular, artikular. Vertebrata atau costea, yaitu vertebrata berkembang sejak embrio, berasal dari sklerotentome yang ada di sekeliling notochorda dan batang syaraf. Tiap sklerotom berkembang menjadi 4 pasang tulang rawan dan sebagainya arsualia, dan masing-masing disebut arsual, 2 bagian di atas dan 2 bagian di bawah. Macam vertebrat menurut cara pembentukannya, yaitu yang pertama monospondli, yang kedua dipospondli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selnur Halisa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari sistem rangka. Nah, di samping itu adalah gambar vertebrae batang ekor, dan itu terdapat lengkung neural, sentrum rangkap, dan lengkung heimal. Pada Cyprinidae dan Siluridae terdapat 3 ruas. Pertama, tulang punggung berubah bentuk dan fungsinya menjadi tulang Weber. Nah, itu terdapat di samping tuh gambar tulang Weber dengan fungsi penyalur getaran suara dari resonansi gel renang ke telinga. Claustrum dan scapium dari lengkungan neural vertebrae 1, intercalarium dari lengkungan neural vertebrae 2, tripus dari rusuk vertebrae 3. Intermuscular bone adalah tulang yang terdapat dalam daging dan terpisah satu dengan yang lain. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Ikan lemuru memiliki bentuk C, ikan bandeng memiliki bentuk Y. Biasanya tersebar di seluruh tubuh, dihubungkan dengan tidak lain oleh ligamentum dan tendon. Selanjutnya, rangka visceral terdiri dari struktur yang menyokong insang dan mengelilingi paring. Terdiri dari tulang lengkung insang, yaitu 2 bagian jadi tulang tengkorak dan 5 penyokong insang. Lengkung insang yang terakhir menjadi bagian dari paring. Masing-masing jeruji insang atau branchial terdiri dari beberapa tulang, yaitu basibranchial, hypobranchial, keratobranchial, epibranchial, dan paringobranchial. Nah, di bawahnya itu adalah gambar visceral throat. Rangka apendikular yaitu tulang yang menyokong sirip dan pelekatnya, yaitu terdiri dari sirip tunggal DCA dan sirip berpasangan P dan V. Elasmobranchi, sirip tunggal disokong keping tulang rawan disebut basalia atau di back bawah, radialia atau di atas basalia dekat dengan jari-jari sirip. Tulang-tulang ini tidak berhubungan dengan tulang dorsal. Sedangkan sirip berpasangan P disokong tulang rawan gelang bahu disebut coracoScapular, bentuknya U. V disokong tulang rawan tempat menempel basi pterygium disebut rawan basai atau asial. Pada Teleostei, sirip tunggalnya disokong 3 potong tulang masuk ke dalam bek tubuh di antara tulang-tulang cucuk hemal atau neural disebut proximal petiogopore. Bek di atasnya disebut intermediate petiogopore. Bek terluar disebut hial petiogopore atau besos bersendi dengan jari-jari sirip. Sedangkan sirip berpasangan terdiri dari tulang rawan dan tulang demal. Tulang rawan berasal dari koroid, karoid, scapula, radialia. Yang berasal dari tulang demal adalah cletum dan postcletum. Gambar tulang penyokong sirip D, penyokong sirip V, dan penyokong sirip P. Bentuk C pada ruas tulang belakang terdiri dari 4 bentuk, yaitu yang pertama protosersal, ruas tulang mencapai ujung ekor, runcing dan simetris. Kedua, dipisersal, ruas tulang tidak mencapai ujung ekor. Ketiga, heterosersal, tidak simetris. Bek ujung atas disokong ruas tulang, bek bawah pendek disokong beberapa jari-jari sirip. Dan terakhir yang keempat yaitu homosersal. Simetri disokong jari-jari sirip. 2 ruas tulang terakhir berubah dan mendapat tambahan berupa potongan tulang cucuk neural dan hermal menjadi pipih dan menempel. Tulang punggung terakhir berubah menjadi urestile atau ujung korda yang
kalsifikasi dan menempel 7 tulang hypural. Di atas hypural ada 3 tulang tambahan disebut epural. Rangka dapat juga dibagi menjadi 2, yaitu eksternal skeleton, sisik kulit jaringan penghubung yang menghubungkan kulit dengan otot, tulang dengan tulang, tulang dengan tulang rawan, tulang keping tutup insang, dan appendix. Kedua, internal skeleton, rangka aksial, membran penghubung organ back luar dan back dalam. Internal skeleton memiliki fungsi sebagai penghubung organ back luar dan back dalam bentuk membranous skeleton. Tulang rawan dengan tulang sejati, kulit dengan otot, antar bagian. Membranous dibagi menjadi beberapa back sesuai fungsi dari organ yang dilindungi. Pertama, perineural sheath, melindungi syaraf back luar otak, otak kecil, dan otak plus dan spinal cord. Kedua, perimerium, pembungkus syaraf. Ketiga, perikondrium, pembungkus tulang rawan. Periosteum, pembungkus tulang sejati. Peritonium, pembungkus organ tubuh dan membatasi rongga. Perimysium, pembungkus otot. 7. Perikardium, pembungkus jantung serta membatasi dengan yang lain. Dan terakhir, mesenterium, pembungkus organ-organ tubuh back dalam sehingga organ-organ dikompak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan. Pencernaan adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi sehingga menjadi bahan yang mudah diserap dan disebarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sistem pencernaan organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Alat pencernaan. Pertama, secara umum, mulut dan rongga mulut menuju perut, menuju usus, menuju rektum atau anus. Yang kedua, organ pelengkap. Pankreas, hati, pilorik, caeca atau jumlah tidak sama. Yang ketiga, embrio, berupa tabung dari mulut atau lapisan ektoderm disebut stoma.